Orang bilang roda kehidupan itu berputar. Lah, roda becakku aja hampir lepas, apalagi roda rumah tangga sama istri. Tukang becak bernama Karno menjalani hidup sederhana bersama istrinya, Sumi, yang setia menemaninya sejak awal menikah. Setiap hari Karno menarik becak keliling kota, mencari nafkah meski hanya cukup untuk makan dan bayar kontrakan kecil. Sumi selalu menyiapkan bekal sederhana untuk Karno, berharap suaminya pulang dengan selamat dan membawa sedikit uang. Namun, di tengah perjalanan rutinnya, Karno bertemu seorang janda muda bernama Ratih, cantik dan memesona. Ratih sering menggunakan becaknya untuk belanja di pasar. Tersenyum manis, membuat Karno merasa diperhatikan lebih. Senyum Ratih membekas dalam benak Karno, berbeda dari wajah lelah Sumi yang selalu dipenuhi kekhawatiran ekonomi. Setiap kali Ratih naik becak, Karno merasa hidupnya lebih berwarna, seolah roda becak berputar dengan semangat. Ratih suka mengobrol ringan, memuji kesabaran Karno mencari nafkah, membuat hatinya berbunga meski tubuhnya letih. Lama-kelamaan, Karno menunggu Ratih di pasar, berharap bisa mengantar pulang meski jarak rumahnya tidak jauh. Sumi mulai curiga melihat Karno sering pulang terlambat, namun ia memilih diam sambil menahan rasa cemas. Ratih pun sadar Karno mulai tertarik padanya. Ia sesekali menggoda dengan kata-kata manis dan tatapan menggoda. Godaan itu membuat Karno bimbang antara setia pada istrinya atau mengikuti perasaan baru yang membuatnya hidup. Hari demi hari, kedekatan mereka semakin intens. Karno kerap singgah ke rumah Ratih dengan alasan kelelahan. Di rumah Ratih, Karno disuguhi teh hangat dan senyum lembut, sesuatu yang jarang ia dapatkan dari Sumi. Pelan-pelan, perhatian Ratih menjadi candu bagi Karno. Ia merasa lebih dihargai dan dianggap berharga sebagai pria. Sumi mulai merasakan jarak dengan suaminya. Percakapan di rumah semakin dingin, hanya sebatas menyinggung kebutuhan sehari. Karno mencoba menutupi perubahan sikapnya, tapi sorot matanya selalu terpaut pada bayangan Ratih yang menggoda. Malam hari, Karno kerap terbayang senyum Ratih, membuat tidurnya gelisah dan enggan menyentuh istrinya yang setia. Sumi menahan air mata, sadar cinta suaminya mulai beralih, tapi ia hanya bisa berharap dan berharap. Suatu sore, Karno nekat menyatakan perasaan pada Ratih. Ia mengaku jatuh cinta meski sudah beristri di rumah. Ratih awalnya pura-pura menolak, namun dalam hatinya senang karena merasa punya kendali atas hati Karno. Hubungan terlarang itu berlanjut diam-diam. Karno kerap berbohong pada Sumi dengan alasan setoran becak menurun. Desa mulai bergosip melihat Karno sering mengantar Ratih pulang larut malam, menimbulkan tanda tanya di kalangan warga. Karno tidak peduli pada gunjingan. Ia justru semakin bangga karena merasa berhasil menaklukkan hati seorang janda. Sumi semakin tertekan. Ia merasa rumah tangganya digerus perlahan oleh bayangan perempuan lain yang lebih muda. Ratih semakin berani. Ia meminta Karno memilih tetap bersama Sumi atau meninggalkan istrinya demi cinta baru. Karno dilanda dilema, tapi gairah cintanya pada Ratih membuat pikirannya gelap. Ia rela tinggalkan Sumi. Dengan alasan palsu, Karno mengaku tak bahagia, membuat Sumi terpuruk, menangis dalam kesepian rumah kontrakan kecil. Sumi memohon Karno mempertahankan rumah tangga, tapi hati Karno sudah tertutup, hanya Ratih yang ia inginkan. Akhirnya, Karno benar-benar meninggalkan Sumi, membawa beberapa pakaian, dan pindah ke rumah Ratih tanpa malu. Namun, waktu berjalan, Ratih mulai bosan dengan Karno yang miskin. Setoran becaknya tak lagi mencukupi gaya hidupnya. Ratih mulai sering marah, mengeluhkan penghasilan Karno yang serba pas-pasan, jauh dari bayangan awal penuh manis. Karno sadar terlambat, ia sudah meninggalkan istri setia demi janda yang hanya mementingkan diri sendiri. Sumi mendengar kabar Karno dimaki Ratih, namun ia hanya tersenyum pahit, percaya karma akhirnya datang menyapa. Ratih akhirnya benar-benar meninggalkan Karno, memilih lelaki lain yang lebih kaya dan bisa memanjakan dirinya. Karno terpuruk,
becaknya terparkir sepi. Hatinya hancur karena kehilangan Ratid dan juga Sumi yang setia. Ia ingin kembali ke Sumi, namun pintu rumah sudah terkunci rapat. Kepercayaan istrinya telah benar-benar hilang. Sumi memilih pergi dari kontrakan, membawa barang seadanya, tak ingin lagi menunggu cinta yang mengkhianatinya. Karno kehilangan segalanya, janda yang dikejar pergi, istri setia yang ditinggalkan tak mau kembali lagi. Kini, hanya becak tuanya yang menemani. Roda berputar tanpa arah, mencerminkan hidupnya yang hancur penuh penyesalan. Karno menyesali pilihannya, mengingat kembali saat Sumi selalu setia menunggu di rumah dengan senyum sederhana. Air mata jatuh di sadel becak, menyadari ia telah menukar kebahagiaan sejati dengan fata morgana cinta sesaat. Karno akhirnya paham, kebahagiaan sejati bukanlah wajah cantik atau rayuan manis, melainkan kesetiaan yang tulus dijaga. Namun, kesadaran itu terlambat. Sumi sudah menghilang, meninggalkan luka yang tak bisa diperbaiki oleh waktu. Becak tua itu terus berputar, mengantar Karno menebus penyesalan, tanpa pernah menemukan rumah untuk pulang.